Dua buah benda masanya M1 dan M2 diletakkan di atas bidang miring yang sudut kemiringannya alfa. Koefisien gesek benda 1 dengan permukaan bidang miring adalah mu1, sedangkan koefisien gesek benda 2 dengan bidang miring adalah mu2. Ya, ini maksudnya koefisien gesek statis. Ya, nanti dilihat di akhirnya akan kelihatan kenapa. Hitung gaya kontak antara kedua benda saat bergerak dan sudut minimum bidang miring saat kedua benda mulai akan bergerak ya. Jadi sebenarnya kasusnya di sini adalah kedua benda ini nyaris akan bergerak sebenarnya gitu ya. Maka di sini kita gambar diagram benda bebas untuk masing-masing bendanya gitu ya. Jadi kalau untuk benda M1 ya, pada benda M1 gaya yang bekerjanya gitu ya, gaya yang bekerja pada M1 ya. Ini adalah sumbu X, lalu yang tegak lurus adalah sumbu Y. Maka dia punya berat M1G. Kemudian ada gaya normal gitu ya, gaya normal N1. Kemudian ada juga gaya gesek yang arahnya ke belakang. Gaya gesek arahnya ke belakang. Lalu ada juga gaya kontak ya, FK gitu ya. Oke, jadi ya, jadi ini saya perjelas dulu. Ini F, gesek arahnya ke atas, lalu ada gaya kontak yang arahnya ke bawah. Maka kita punya sigma F harus sama dengan 0, baik arah sumbu X maupun arah sumbu Y, gitu ya. Jadi yang pertama kita coba untuk arah sumbu X, berarti F kontak dikurangi F gesek ditambah. Nah, ini yang M1G ini dia bisa diuraikan arah sumbu X dan sumbu Y ya. Ini sudutnya adalah alfa, berarti yang ke bawah adalah M1G sinus alfa. Ini harus sama dengan 0 gitu ya. Ini adalah arah sumbu X-nya. Sedangkan arah sumbu Y-nya ya itu berarti N minus M1G kosinus alfa ya, sudah sama dengan 0 gitu ya. Kemudian yang terakhir hubungan antara gaya gesek dengan gaya normal adalah mu 1 dikali N1 gitu ya. Ini adalah gaya normal 1. Sehingga di sini kalau kita masukkan semua ke dalam persamaan, kita akan punya F kontak antara kedua benda. Dikurangi F gaya geseknya kita masukkan mu1 N1. N1-nya kita masukkan mu G cos alfa. Jadi mu1 M1G kosinus alfa ditambah M1G sin alfa sama dengan 0. Ya, ini adalah persamaan yang kita dapatkan dari benda 1. Sekarang kita lihat pada benda 2. Gaya apa saja yang bekerja pada benda 2? Ya, kita punya M2G, lalu kita punya gaya normal ke arah atas, kemudian kita punya gaya kontak yang arahnya ke belakang, F kontak gitu ya. F kontak ini besarnya sama ya dengan yang sebelumnya, ya sama dengan gaya kontak yang sebelumnya pada benda ke-1. Ya, ini adalah kita punya F kontak, lalu ada gaya gesek yang arahnya ke belakang, F gesek gitu ya. Sama ini juga sigma F, X sama dengan 0, sigma F, Y sama dengan 0. Nah, ini sudutnya di sini adalah alfa. Kemudian ini bisa kita uraikan ke arah sumbu X yang sejajar bidang miring dan sumbu Y yang tegak lurus bidang miring. Maka untuk sigma Fx sama dengan 0, kita punya M2G sinus alfa ya, dikurangi gaya gesek, dikurangi gaya kontak sama dengan 0. Kemudian ya ini dari sigma Fx sama dengan 0 gitu ya. Untuk sigma Fy kita punya N2 minus M2G kosinus alfa sama dengan 0. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Yang terakhir kita punya F gaya gesek sama dengan mu2 kali N2. Maka di sini kita akan mendapatkan M2G sin alfa dikurangi mu2 dikali N2-nya adalah M2G kosinus alfa dikurangi FK sama dengan 0 gitu ya. Ini adalah persamaan untuk
benda yang kedua. Seperti itu. Jadi F kinetik ya, ini dari benda 1 dikurangi mu1 M1G kosinus alfa ditambah M1G dikalikan dengan sin alfa gitu ya. Itu sama dengan 0. Kemudian yang satu lagi adalah M2G dikali sin alfa dikurangi mu2 dikali M2G kosinus alfa dikurangi FK sama dengan 0. Kalau kita jumlahkan keduanya nanti akan kita hilangkan FK gitu ya. Jadi M2G sin alfa ya ditambah M1G sin alfa dikurangi mu1 M1G kosinus alfa dikurangi mu2 M2G kosinus alfa sama dengan 0. Ya, yang minus-minus ini kita pindahkan ke kanan ya. Kemudian ini kita kumpulkan G sin alfa M1 plus M2 sama dengan G kali cos alfa mu1 M1 tambah mu2 M2. Ya, coret G-nya, maka kita akan mendapatkan tangen alfa mu1 M1 ditambah mu2 M2 ya dibagi dengan M1 plus M2. Ya, ini adalah tangen alfanya yang kita sudah dapatkan barusan. Nah, sekarang bagaimana cara mencari F kontak? Ya, dari persamaan 1 dan 2 berarti kita punya FK ya, kita pindahkan ke sebelah kanan gitu ya. mu1 M1 G kosinus alfa dikurangi M1G sin alfa. Kemudian yang satu lagi F kontak gitu ya, itu sama dengan M2G sin alfa gitu ya dikurangi mu2 M2 G kosinus alfa. Nah, ini saya mau hilangkan sinus alfanya ya. Saya mau hilangkan sinus alfanya dengan cara yang atas ya, supaya yang ada sin alfanya tereliminasi, maka ini kita kalikan dengan M2, yang bawah kita kalikan dengan M1. Ya, sehingga nanti ini akan menjadi M2 F kontak sama dengan ya mu1 M1 M2 M1 M2 G kosinus alfa dikurangi M1 M2G dikali sin alfa. Kemudian yang bawahnya M1 FK sama dengan ya, ini pindah ke kiri ya, minus mu2 M1 M2G kosinus alfa ditambah M1 M2G sinus alfa. Lalu kita jumlahkan supaya yang sin ini hilang. Sehingga nanti menjadi M1 plus M2 dikali F kontak sama dengan gitu ya, ini akan tereliminasi. Kemudian ini menjadi M1 M2G kosinus alfa mu1 dikurangi mu2, sehingga hasil akhirnya adalah M1 M2G kosinus alfa mu1 min mu2 dibagi M1 tambah M2. Ya, seperti ini.